Ternyata anak-anak itu suka, yang dulunya hanya mempelajari teori, sekarang mereka langsung ke lapangan. Adanya kurikulum merdeka pasti ada problemnya. Dan nyatanya mampu mendongkrak sampai 70% dalam hal literasi dan 30% dalam hal matematika. Seperti itu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang di Sancast Santoso Podcast. Bersama saya Ubed Pensiunan Begal, calon rektor Universitas Santoso 2040. Saya di sini bersama Pak Bastomi, Menteri Pendidikan Santoso sekarang. Ya Pak Bastomi, gini kan Pak Bastomi. Setiap ganti menteri itu kan kurikulum kita itu selalu ganti Pak Bastomi. Iya, Selalu ganti. Dari yang KTSP, K13 sampai yang sekarang yaitu kurikulum merdeka. Ya. Gitu. Itu apa sih yang melatar belakangi adanya kurikulum merdeka? Serta apa itu kurikulum merdeka sendiri Pak Baston? Sebenarnya ini kalau saya jelaskan cukup panjang, Pak. Tetapi ini saya persingkat, tidak apa-apa ya? Ya, Bang. Oke. Sebenarnya ya, kalau kita melihat sejarah pendidikan di Indonesia, itu kurikulum sudah berganti berkali-kali. Dan yang terakhir ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sendiri itu merupakan lanjutan dari kurikulum darurat waktu pandemi waktu itu. Kalau kita melihat lagi ya, di PISA, itu ujian pendidikan di seluruh dunia, itu negara kita itu tertinggal dari negara-negara lain. Nah, maka dari itu pemerintah yang dalamnya adalah Menteri Pendidikan ini mencoba untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan, yaitu kemampuan siswa yang berumur 15 tahun dan setara itu masih di bawah kompetensi. Maka pada waktu pandemi itu dibuatlah sebuah kurikulum darurat dan nyatanya mampu mendongkrak sampai 70% dalam hal literasi dan 30% dalam hal matematika. Seperti itu, Bapak. Maka ini kita lanjutkan dalam proyek kurikulum merdeka, yang mana kalau saya definisikan itu adalah kurikulum yang menitik beratkan pada skill, menitik beratkan pada bakat dan minat peserta didik. Oh, berarti intinya itu kurikulum merdeka itu ditekankan pada bakat dan minat peserta didik. Di samping itu, kurikulum merdeka ini memberikan keleluasan pada pendidik untuk menentukan bagaimana pembelajaran, bagaimana kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selama ini kita kan selalu dijojoi dengan teori-teori, kemudian berbagai pelajaran yang kadang sendiri kita tidak nyaman, tidak paham. Maka dari itu kita tidak tahu praktek di lapangan bagaimana. Maka dari itu kita mencoba mengubah itu semua dari yang asalnya teori, kita ubah juga memperhatikan sisi prakteknya di lapangan. Dan hanya teori tapi di lapangan juga perlu ya? Oh ya, perlu. Ya, sedangkan itu apa Mas Tommy? Gini loh, adanya kurikulum merdeka pasti ada problemnya. Iya, tentu. Problem kurikulum merdeka ini. Ya. Apa Ustaz? Ya, problemnya banyak sekali Pak. Ada pro kontra di sana. Tetapi bagaimanapun kita tetap melaksanakan kurikulum merdeka ini. Makanya pada awal mula ini kan kita menjadikan sekolah-sekolah percontohan. Tujuannya apa? Ya kita tahu bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah percontohan itu. Kita evaluasi, kemudian kita coba terapkan di sekolah-sekolah yang sudah siap. Tetapi kita tidak memaksa, kita beri keleluasan pada sekolah-sekolah tersebut. Apakah mereka sudah siap atau belum? Kalau sudah siap, ya kita terapkan kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu mudah, tetapi kita fokuskan pada pengembangan skill. Maka ada karakteristik dalam kurikulum merdeka. Ada kasus nggak Pak Westing di Indonesia ini tentang kurikulum merdeka yang tidak cocok apa? Sebenarnya secara umum kurikulum merdeka ini berkembang dengan baik ya. Seperti di beberapa sekolah ternyata anak-anak itu suka, yang dulunya hanya mempelajari teori, sekarang mereka langsung ke lapangan. Kita kasih pembelajaran berbasis project begitu. Coba bayangkan, ada anak sekolah kan di
ajari bagaimana teori ekonomi, bagaimana teori berjualan, tetapi tidak tahu jualan. Kemudian kita coba arahkan mereka berjualan di toko Langsung di lapangan. Apa tanggapan mereka? Mereka senang. Lebih asik belajar di luar daripada belajar Teori. hanya teori. Seperti itu, Pak. Makanya ada karakteristiknya sendiri, Pak. Ada 3 itu, Pak, kalau tidak salah. Yang pertama, karakteristik dari kurikulum Merdeka itu 1, lebih fokus pada pengembangan skill. Yaitu melalui apa? Melalui potret pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu lebih ke pembelajaran esensial, materi-materi esensial. Jadi lebih dalam, tetapi tidak memaksa. Ketika satu pertemuan belum paham, ya kita lanjut ke pertemuan kedua masih dalam materi yang sama fokusnya. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Yes, ya jadi disesuaikan kebutuhan lah. Sekarang closing statement, Pak Besti. Oke. Langsung closing statement. Nggak apa-apa ini. Oke, closing statement untuk kali ini ya. Ini kan kita tahu bahwa Indonesia itu kan sudah merdeka. Lebih dari 70 tahun. Tetapi praktek di lapangan pada realitanya ini kita belum benar-benar merdeka. Baik dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial dan berbagai lini lah. Maka kurikulum Merdeka ini kita coba untuk mencapai satu kemerdekaan dalam belajar dan kemerdekaan dalam mengajar. Maka dari itu merdeka belajar, merdeka mengajar. Berarti bukan kurikulumnya yang merdeka, tapi kita yang merdeka. Oke, terima kasih.